Lagi di bandara nih, persiapan tur ziarah Empat Wali terus ke Malang ya, wisata buat keluarga. Oke, ikutin kita berbagi kegiatan. Baik, kembali bersama saya. Jadi di hari ini Senin tanggal 4 Juli 2022, tepatnya untuk saat ini di jam 9.30 waktu Indonesia bagian tengah. Saya bersama keluarga saat ini berada di Bandara Samsudinur International Airport. Nah, jadi hari ini direncanakan untuk jadwal penerbangan kita di jam 11.30 ya waktu Indonesia bagian tengah. Untuk prediksi landing di Juanda International Airport di Surabaya jam 11.30 waktu Indonesia bagian barat. Baik, tepat saat ini di jam 11.30 kita sudah take off ya dari Bandara Samsudinur yang ada di Banjarmasin menuju ke Juanda yang ada di Surabaya. Untuk estimasi perjalanan kurang lebih 50 menit. Semoga untuk perjalanan kali ini aman terkendali sampai tempat tujuan. Amin ya rabbal alamin. Tak kerasa kami pun sudah landing di Juanda International Airport Surabaya, disambut dengan cuaca yang sangat cerah. Tak menunggu lama ya, kami pun dijemput Pak Anang selaku agent travel yang ada di Surabaya. Kami pun langsung siap-siap untuk menuju ke kawasan Ampel di Surabaya. Baik, terus ikutin kita ya di bagian jalan-jalan. Nah, jadi sebelumnya kami di sini adalah satu keluarga dengan jumlah personil 15 orang, terdiri dari beberapa provinsi yang ada di Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Kalimantan Timur ada yang dari Kota Bangun dan Tanah Grogot ya, yang di Kalsel ada dari Kota Amtai dan Banjarbaru. Dan kami pun sudah memasuki di kawasan Ampel yang ada di Surabaya ini. Dan akhirnya kami pun tiba di parkiran kawasan pemakaman di Sunan Ampel yang ada di Jawa Timur. Nah, saat ini kami berada di kawasan pasar di Ampel. Uniknya di sini yang dijual diantaranya ada kurma, kismis, terus ada air jam-jam juga, ada minyak wangi, ada baju. Intinya yang identik dengan khas Timur Tengah ya.
Jadi sangat unik untuk pasar yang ada di kawasan Ampel ini. Nah, jadi saat ini kami berada di kawasan pemukiman di salah satu gang yang ada di Ampel ini. Menurut informasi warga, penduduknya di sini rata-rata keturunan dari Arab semua yang sudah mendomisili dan berkewarganegaraan Indonesia. Nah, saat ini kami pun berada di kawasan pemakaman Sunan Ampel ya. Menurut informasi dari petugas di sini, tempat ini tidak pernah sepi walaupun tengah malam atau dini hari, jadi tidak pernah sepi kecuali pada saat tibanya waktu sholat, baik itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tempat ini akan ditutup untuk sementara. Selesai waktu sholat, maka akan dibuka kembali buat peziarah ya. Nah, saat ini kami berada di kawasan makam Sunan Ampel. Menurut sumber yang saya ambil dari media online, Sunan Ampel adalah seorang wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1481 Masehi di Ampel, Surabaya. Setelah kurang lebih sehari penuh ya, kita perjalanan dari Banjarmasin menuju Surabaya. Terus tiba di Surabaya, kita lanjut perjalanan ke Ampel. Jadi kami memutuskan untuk beristirahat sejenak dulu di salah satu hotel yang ada di kawasan Surabaya ini ya. Tak terasa pagi pun tiba ya. Kami pun di sini memutuskan untuk sarapan pagi dulu untuk mengisi energi kami supaya tetap fit dan bugar. Nama haji. Amin, ya Allah, jadi haji aku udah bangun haji Poroda, di jalan Ang. Haji Poroda di jalan Ang. Dit, abah mau kolam berenang, Dit. Dit. Nah, Dit, abah mau kolam berenang, Dit. Nah, Dit. Setelah personil lengkap semua, sudah check out semua, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di hari ini kami akan berziarah di 3 kota ya. Ada 2 wali yang kita ziarahi di kota Gresik, 1 di kota Lamongan, dan 1 di kota Tuban yang ada di Jawa Timur. Oke, terus ikutin kita di Bagatek Jalan-Jalan. Setelah perjalanan
perjalanannya dari Surabaya ke Gresik dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Kami pun tiba di kawasan pemakaman Sunan Giri yang ada di Gresik, Jawa Timur. Jadi ada salah satu hal unik ya yang ada di kawasan pemakaman Sunan Giri ini. Untuk makamnya kebetulan ada di atas. Untuk jumlah anak tangga yang kita naiki ini menurut sumber yang saya ambil dari media online di internet, kurang lebih 150 anak tangga. Lumayan banyak juga ya. Gak apa-apa, tetap semangat. Setelah menaiki anak tangga kurang lebih 150 ya, kami pun tiba di kawasan Masjid Besar Ainul Yakin Sunan Giri yang ada di Desa Giri, Gresik, Jawa Timur. Nah, saat ini kami memutuskan untuk berwudu dulu, bersihkan diri sebelum masuk ke kawasan makam Sunan Giri yang ada di Gresik, Jawa Timur ini. Nah, tepat saat ini kami berada di kawasan pemakaman Sunan Giri. Menurut sumber yang saya ambil dari Wikipedia, Sunan Giri atau yang bernama Maulana Ainul Yakin atau sering disebut juga Raden Paku lahir pada tahun 1442 Masehi di Banyuwangi dan wafat pada tahun 1506 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Setelah kami masuk, ternyata di dalam sudah banyak ya para jamaah yang berziarah di makam Sunan Giri ini. Dan uniknya lagi di sini untuk tekstur bangunan masih kental ya dengan khas ornamen Jawanya. Kayak gitu dari kayu jatinya, terus gapura-gapuranya. Jadi sangat unik ya dan indah di kawasan makam Sunan Giri ini. Kami pun telah selesai berziarah di makam Sunan Giri. Jadi di sini kami kembali menurunin anak tangga ya, tapi nggak apa-apa kalau turun ya nggak berasa lah capeknya. Dan juga ada hal unik di sini ya, disuguhi pemandangan indah, banyaknya pepohonan yang masih asri dan hijau ya. Jadi kawasan ini terasa adem. Kami pun melanjutkan perjalanan ya. Setelah selesai berziarah di makam Sunan Giri, kami memutuskan untuk lanjut. Di sini kita akan menuju ke makam Sunan Gresik ya. Tepatnya di kota Gresik, jadi masih satu kota. Untuk jarak tempuh kurang lebih 15 kilo. Untuk waktu yang kita tempuh ya kurang lebih 20 menit lah, menurut informasi dari Pak Anang selaku driver kita hari ini. Baik, terus ikutin kita di Bagetek Jalan-Jalan.
Nah, saat ini kami sudah berada di kawasan makam Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi atau pada tahun 882 Hijriah. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu seorang wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Keliling. Nah, kami pun memasuki kawasan makam Sunan Gresik ya, atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Seperti biasa, mata kami di sini disungguhi oleh pemandangan yang indah, baik itu dari bangunannya, berciri khas tekstur khas Jawa ya. Jadi tempatnya bersih juga di sini, sangat indah. Kami pun telah selesai ya melaksanakan ziarah di makam Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kami pun menyempatkan untuk berfoto-foto ria sebentar. Nah, di sini kami akan melanjutkan perjalanan kembali ke salah satu kota, yaitu kota Lamongan, untuk jarak tempuh kurang lebih 1 jam ya dari kota Gresik. Di sini kita akan menziarahi Sunan Derajat ya yang ada di Lamongan. Baik, setelah menempuh perjalanan ya dari kota Gresik ke kota Lamongan kurang lebih 1 jam, akhirnya kami beserta rombongan sudah tiba di makam Sunan Derajat. Menurut sumber yang saya dapat dari Wikipedia, Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 sunan Wali Songo. Untuk nama kecilnya adalah Raden Qasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi dan beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan beliau merupakan saudara dari Sunan Bonang. Setelah menguasai ajaran Islam, beliau menyebarkan agama Islam di desa Derajat sebagai tanah pendidikan di Kecamatan Paciran. Di sana beliau mendirikan pesantren dan terus menyebarkan ajaran Islam di sekitaran Lamongan dan Pulau Jawa. Dan beliau wafat pada tahun 1522 Masehi di Lamongan. Sebelum masuk ke tempat makam Sunan Derajat, di sini kami kembali disuguhi ya dengan bangunan-bangunan tekstur khas Jawanya yang sangat indah ya. Dimayoritasi bangunannya dengan kayu jati.
jadi kami pun telah selesai ya melaksanakan ziarah di makam Sunan Derajat yang ada di Lamongan, Jawa Timur. Nah, di kawasan makam Sunan Derajat ini banyak para penjual-penjual ya yang menjajakan jualannya, baik itu pernak-pernik, terus ada pakaian dan juga makanan. Bisa buat oleh-oleh untuk dibawa ke kampung halaman. Baik, setelah selesai beli oleh-oleh, kami pun melanjutkan perjalanan ke kota Tuban. Menurut informasi yang saya dapat dari Pak Driver, untuk waktu tempuh kurang lebih sekitar 55 kilo ke kota Tuban, tepatnya ke makam Sunan Bonang. Nah, di sepanjang perjalanan kami di sini disuguhi pemandangan yang indah ya, pemandangan alam, yaitu pantainya yang bersih dan air lautnya yang biru. Di sini sedikit mengobati rasa lelah kami dengan suguhan pemandangan yang indah ini. Baik, terus ikutin kita di Bagatek Jalan-Jalan. Nah, jadi di sini saya beserta rombongan keluarga saya memutuskan untuk beristirahat sejenak ya, karena sudah mulai keroncongan perut kita. Jadi kita di sini memutuskan untuk makan siang dulu sambil beristirahat sejenak. Oke, terus ikutin kita di Bagatek Jalan-Jalan. Setelah selesai makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan kembali ya ke kota Tuban. Menurut informasi dari Pak Anang selaku driver kita hari ini, untuk jarak tempuh dari tempat kita makan tadi ke kota Tuban ya kurang lebih 20 kilo atau sekitar 30 menit. Oke, terus ikutin kita ya, jangan kemana-mana di Bagatek Jalan-Jalan. Nah, saat ini saya dan keluarga beserta rombongan sudah tiba di kota Tuban ya. Pada saat ini saya berada di kawasan Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Menurut informasi dari sumber yang saya dapat di media online ya, Masjid Agung Tuban ini diresmikan pada tanggal 22 April 1987. Untuk lokasinya sangat strategis ya, di alun-alun kota Tuban. Untuk luas keseluruhan 3.565 meter persegi dengan daya tampung kurang lebih 2.000 jamaah. Nah, jadi menurut info, Tuban ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Adalah wilayah yang memiliki peran signifikan dalam perkembangan agama Islamnya di tanah air. Karenanya Tuban disebut dengan kota wali ya. Jadi sekitaran Masjid Agung Tuban ini tepat kurang lebih ya gak jauh lah. Di sana ada makam Sunan Bonang. Itu Sunan di antara wali Songo yang ada di Pulau Jawa.
Masjid Agung Tuban ini dihiasi dengan payung-payungnya yang besar ini ya, seperti ciri khas masjid-masjid yang ada di Timur Tengah. Nah, di sini warga Tuban dan para pengunjung ya khususnya bersantai menikmati waktu di sore hari ini. Ada yang berkumpul bersama keluarga dan ada yang juga berkumpul bersama teman-teman mengisi waktu luang di sore hari ini ya. Setelah selesai melihat keindahan Masjid Agung Tuban ini, kami sedikit berfoto-foto ria sebentar ya untuk mengabadikan momen kebersamaan kami di sini. Kami pun melanjutkan perjalanan ke makam Sunan Bonang ya. Di sini kita cukup jalan kaki karena dekat aja kok ke makam Sunan Bonang. Terus ikutin kita ya di sini di bagian jalan-jalan. Sultan loh. Untuk saat ini saya dan rombongan berada di kawasan makam Sunan Bonang, tepatnya di kota Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang menurut informasi yang saya dapat dari Wikipedia dilahirkan pada tahun 1465 Masehi di Rembang dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Dalam hal pendidikan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Beliau belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku, Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seorang penyebar Islam di kawasan Pulau Jawa yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktiannya dan kedikdayannya yang menakjubkan. Bahkan masyarakat sekitar mengenal Sunan Bonang sebagai seorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Saya dan beserta rombongan telah selesai melaksanakan ziarah di makam Sunan Bonang, tepatnya di kota Tuban, Jawa Timur. Maka berakhir pula perjumpaan kita ya. Setelah beberapa hari terakhir ini kita berziarah di makam
Sunan Ampel yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Terus di Gresik ada 2 makam Sunan ya, yaitu makam Sunan Giri dan Sunan Gresik Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan terus di Lamongan juga Sunan Derajat, dan terakhir di sini yaitu di Sunan Bonang, tepatnya di Tuban, Jawa Timur. Baik, kiranya itu aja ya dari saya selaku host Bagetek Jalan-Jalan. Saya dan juga mewakili rombongan tur ziarah kali ini memohon maaf dan ampun apabila ada salah kata, salah dalam berperilaku, mohon dimaafkan ya. Karena video ini kami buat hanya untuk dokumentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.